Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom. Ada sukacita di rumah Tuhan, amin. Saya akan percaya banyak yang mengalami seperti saya, kena prank penutupan jalan. Saya sudah mutar-mutar sampai Bantar-Banteng dan sebagainya. Ternyata sudah terbuka jalannya gitu ya. Jadi kita bersyukur bahwa kita boleh tiba di tempat ini, kita bisa mulai tepat waktu dengan tidak kurang satu apapun. Semua karena pertolongan Tuhan, amin. Saya akan percaya kehidupan kita ini sama seperti penutupan jalan ya. Kadangkala kita melihat seperti tidak ada jalan keluar, tetapi kita akan percaya tema bulan ini boleh menguatkan kita bahwa Tuhan selalu menuntun kehidupan kita. Haleluya. Mari kita bersatu dulu sejenak. Kita mau bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik bagi kami. Kami sungguh bersyukur jemaat boleh datang dan memuji memuliakan nama-Mu di tempat ini ya Tuhan. Berkati ibadah kami Tuhan, urapi kami semua Tuhan, lawat kami umat-Mu Tuhan. Tuntun jalan kehidupan kami Tuhan, karena kami hanya berharap dan bergantung hanya kepada Engkau Tuhan. Berkati ibadah ini Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dia buka jalan saat tiada jalan. Dengan cara yang ajaib dibukanya jalan kami. Dia buka jalan saat tiada jalan. Dengan cara yang ajaib dia buka jalan bagiku. Dia membimbingku dan memeluk diriku. Dengan kasih dan kuasanya dia buka jalan. Dia buka jalan. Sekali lagi katakan, dia buka jalan. Dia buka jalan saat tiada jalan. Dengan cara yang ajaib dia buka jalan bagiku. Dia membimbingku dan memeluk diriku. Dengan kasih dan kuasanya dia buka jalan. Dia buka jalan. Di belantara dia tetap menuntunku. Sungai di gurun ku temui. Langit bumi kan lenyap, tapi firman-Nya tetap. Saat ini dia buka jalan. Dia buka jalan. Dia buka jalan saat tiada jalan. Dengan cara yang ajaib dia buka jalan bagiku. Dia membimbingku dan memeluk diriku. Dengan kasih dan kuasanya dia buka jalan. Dia buka jalan. Sekali lagi kita lakukan pujian ini. Dia buka jalan. Dia buka jalan saat tiada jalan. Dengan kasih dan ajaib dia buka jalan bagiku. Dia Membimbingku dan memeluk diriku. dengan Kasih dan kuasanya dia buka jalan. Dia buka jalan. Haleluya. Dia buka jalan. Dia buka jalan saat tiada jalan. Dengan cara yang ajaib dia buka
membimbingku dan memeluk diriku. Dengan kasih dan kuasa-Nya Dia buka jalan, Dia buka jalan di belantara Dia tetap menuntunku. Sungai di gurun ku temui, langit bumi kan lenyap, langit bumi kan lenyap, tapi firman-Nya tetap. Saat ini Dia buka jalan, Dia buka jalan saat tiada jalan. Dengan cara yang ajaib Dia buka jalan bagiku. Dia membimbingku dan memeluk diriku. Dengan kasih dan kuasa-Nya Dia buka jalan, Dia buka jalan. Dengan kasih dan kuasa-Nya Dia buka jalan, Dia buka jalan. Dengan kasih dan kuasa-Nya Dia buka jalan, Dia buka jalan. Haleluya. Kaulah Allah yang menuntun kami. Haleluya. Sembahlah Dia. Kaulah jalan hidup kami, Tuhan. Kau yang membimbing kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Haleluya. Mari jemaat Tuhan datang di hadirat Tuhan, sembah Dia. Tuhan mencari penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah roh dan kebenaran. Angkat suaramu, sembahlah Dia. Haleluya. Mari bermazmur bagi Dia. Tuhan Yesus hadir di tempat ini. Berkaryalah Roh Kudus dalam hidup kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ya Roh Kudus, jamah hati, baharuilah hati kami Tuhan. Lawat umat-Mu saat ini Tuhan. Haleluya. Besar Allahku. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Dia buka jalan saat tiada jalan. Dengan cara yang ajaib Dia buka jalan bagiku. Dia membimbingku dan memeluk diriku. Dengan kasih dan kuasa-Nya Dia buka jalan, Dia buka jalan di belantara Dia tetap menuntunku.
sungai di gurun, sungai di gurun ku temui. Langit bumi kan lenyap, langit bumi kan lenyap, tapi firman-Nya tetap. Saat ini Dia buka jalan, Dia buka jalan saat tiada jalan. Dengan cara yang ajaib Dia buka jalan bagiku, Dia menuntun dan memeluk diriku. Dengan kasih dan kuasa-Nya Dia buka jalan, Dia buka jalan. Dengan kasih dan kuasa-Nya Dia buka jalan, Dia buka jalan. Dengan kasih dan kuasa-Nya Dia buka jalan, Dia buka jalan. Mari kita beri sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur kami boleh menyembah Engkau Tuhan. Kami beriman Tuhan yang membuka jalan kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur Allah yang seperti Engkau menjaga dan menolong hidup kami. Kami sungguh bersyukur dan bersuka cita di pagi hari ini. Oleh karena itu Tuhan, kami rindu untuk memuji Tuhan. Kami rindu melompat, bergoyang bagi Tuhan di pagi hari ini. Karena kami akan percaya ketika kami memuji Tuhan, kami akan bersorak-sorai. Ketika kami memuji Tuhan, pemulihan terjadi di gereja ini. Ketika kami memuji Tuhan, kesembuhan terjadi di tempat ini Tuhan. Kami beriman Tuhan, pertumbuhan gereja ini luar biasa karena Engkau bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk memuji Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saya undang semua jemaat untuk berdiri di hadapan Tuhan. Mari beri tos minimal 5 orang. Katakan, aku bersuka cita di pagi hari ini. Kalau masih ada yang belum senyum, colek. Ayo keluar dari tempat duduk. Berikan tos minimal 5 orang. Haleluya. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Haleluya. Mari kita bersuka cita jemaat Tuhan. Terima janji Allah dari kaum Yehuda, umat yang bersorak, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Haleluya. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi.
Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, sekali lagi Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saya yakin percaya kita semua bersuka cita, amin. Sekali lagi lihat kiri kanan dulu, kayaknya masih banyak yang muka-muka masih ada beban kehidupan ya. Mari kita lepaskan. Kenapa? Karena kita mau memuji Tuhan, amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Tuhan kau gembala kami. Segala kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Engkau Tuhan, gembala kami. Kau Tuhan gembalaku, Kau yang pegang hidupku. Kau tuntut setiap langkahku, dalam jalan-Mu ku tidak takut, sebab Kau sertaku. Haleluya. Ku tidak ragu, Kau jaminanku. Haleluya. Tuhan Kau gembalaku, takkan kekuranganku. Kau membaringkan aku dalam kemurahan-Mu. Tuhan Kau gembalaku, Kau yang bimbing langkahku. Kau pelihara hidupku dalam kebajikan-Mu. Sama-sama katakan, Kau Tuhan gembalaku, Kau yang pegang hidupku. Kau untuk setiap langkahku, dalam jalan-Mu ku tidak takut, sebab Kau sertaku. Haleluya. Ku tidak ragu, Kau jaminanku. Haleluya. Tuhan Kau gembalaku, takkan kekuranganku. Kau membaringkan aku dalam kemurahan-Mu. Tuhan Kau gembalaku, Kau yang bimbing langkahku. Kau pelihara hidupku dalam kebaikan-Mu. Kau gembalaku, takkan kekuranganku. Kau membaringkan aku dalam kemurahan-Mu. Tuhan Kau gembalaku, Kau yang bimbing langkahku. Kau pelihara hidupku dalam kebaikan. Kau gembalaku, kekuranganku. Kau membaringkan aku dalam kemurahan-Ku. Tuhan Kau gembalaku, Kau yang bimbing langkahku. Kau pelihara hidupku dalam kebaikan-Mu. Haleluya.
Haleluya. Sekali lagi kita tepuk tangan yang meriah buat Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Tuhan kau gembala, come on. Takkan kekuranganku, kau membaringkan aku dalam kemurahan-Mu. Tuhan kau gembalaku, kau yang bimbing langkahku, kau pelihara hidupku dalam kebaikan. Tuhan kau gembalaku, takkan kekuranganku, kau membaringkan aku dalam kemurahan-Mu. Tuhan kau gembalaku, kau yang bimbing langkahku, kau pelihara hidupku dalam kebaikan-Mu. Haleluya, puji nama Tuhan. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah buat Yesus Kristus Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Saya yakin dan percaya jeripaya dalam Tuhan tidak sia-sia, amin. Ketika kita bersuka cita, kita melompat, kita bergoyang memuji Tuhan, Tuhan memperhitungkan semuanya itu. Mari saat ini kita bersatu dulu sejenak. Tidak usah melihat kiri kananmu. Kita fokuskan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Agar ketika firman Tuhan disampaikan, benih firman Tuhan boleh bertumbuh subur dan memuliakan Tuhan. Dan kita boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan. Saya undang jemaat Tuhan untuk sekali lagi berdiri di hadapan Tuhan. Kita mau persiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang kepada Bapak Gembala saya persilakan. Menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman.
adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Sungguh kami percaya Tuhan, Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, Engkau gembala agung kami. Tuntun hidup kami Tuhan, karena kami gak bisa berjalan sendiri tanpa tuntunan Engkau. Hidup kami, keluarga kami, gerejamu di tempat ini, usaha bisnis pekerjaan kami perlu tuntunan Engkau. Mari berbicara kepada setiap kami melalui firman-Mu, sampaikan isi hati-Mu Bapa. Hati kami terbuka untuk Engkau Roh Kudus. Dan biar firman Tuhan jadi benih, berbuah dalam kehidupan kami, menuntun hidup kami. Urapi hamba-Mu, urapi semua kami. Pakai bibir lidah hamba-Mu, hikmat pewahyuan turun atas hamba-Mu. Dalam nama Yesus kami siap dengar firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Mari mengasihi Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Ya, lumayan 10 orang. Shalom. Ya. Bapak Ibu, beberapa hari lalu kita turut berbelasungkawa atas dipanggilnya mama tercinta dari Mama Pak Iwan. Dan Pak Iwan hadir bersama kita hari ini. Kami keluarga besar GUP Kingdom Community turut berbelasungkawa atas dipanggilnya mama tercinta ya dari Pak Iwan. Kita percaya Mama Pak Iwan sudah bersama dengan Tuhan. Amin. Biar keluarga diberi kekuatan oleh Tuhan. Dan di tengah-tengah kita hari ini ada Pak Andrew dan juga Ibu Mila. Boleh bangkit berdiri Pak Andrew, Bu Mila. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita saudara. Pak Andrew, Bu Mila ini welcome home. Pak Andrew, Bu Mila boleh duduk kembali. Terima kasih. Pak Andrew, Bu Mila adalah jemaat GUP Bandung saudara. Nanti saya minta bersaksi, kesaksiannya luar biasa. Beliau seorang pengusaha tapi sangat cinta Tuhan, suami istri. Dari sebelum menikah, dari single udah komitmen melayani Tuhan saudara. Pak Andrew walaupun sibuk tapi dia tetap komitmen melayani Tuhan ya. Waktu ke Bandung saya pernah nginep di apartemennya, terus diajak makan di restoran Jepang ya. Cukup terkenal juga di Bandung. Saya lihat IG-nya saudara ya. Restoran Jepang di Bandung dan juga saya dengar sekarang ada hotel juga di Bandung Pak Andrew ya. Dan di sini ke Makassar ada proyek kerjasama dengan Claro ya. Nanti Pak Andrew akan cerita saudara ya. Dan hari ini kita belajar terus tentang tuntunan Tuhan. Kalau minggu lalu saya share banyak orang Kristen hanya mau mukjizat Tuhan, banyak mau pertolongan Tuhan tapi nggak mau dituntun Tuhan. Seharusnya kita bukan hanya mau mukjizat Tuhan, bukan hanya mau pertolongan Tuhan, tapi kita mau dituntun Tuhan. Amin saudaraku. Karena percayalah di mana ada tuntunan Tuhan, di situ ada mukjizat Tuhan. Dan minggu kedua Pak David share sama kita, kita belajar sama-sama bahwa salah satu tuntunan Tuhan adalah lembah kekelaman. Dan minggu ini kita mau belajar sama-sama bagaimana Tuhan menuntun kita. Bagaimana cara Tuhan menuntun hidup kita saudaraku ya. Yesaya 58 ayat 11 berkata demikian. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa. Nah saudara garis bawahi kata senantiasa. Apa artinya senantiasa? Terus menerus saudara. Jadi Tuhan akan menuntun kita terus menerus dalam
setiap keadaan kita, dalam setiap situasi apapun yang kita alami, janji Tuhan buat hidup kita, Dia akan menuntun kita senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering. Saudara lihat, walaupun kita dalam kondisi tanah kering, keadaan kering, tapi janji Tuhan kalau kita dituntun Tuhan, Dia akan memuaskan hati kita. Amin. Mungkin ada beberapa saudara di tempat ini keadaanmu lagi kering. Entah itu rumah tangga saudara sepertinya kering, gak ada kehidupan. Ekonomimu sepertinya lagi kering. Tapi dengar baik hari ini, janji Tuhan buat saya dan saudara kalau kita dituntun Tuhan, Dia akan memuaskan hati kita. Amin. Terus firman Tuhan bilang apa lagi? Dan akan membaharui kekuatanmu. Apa artinya membaharui kekuatan kita? Tuhan tahu kekuatan kita bisa hilang. Tuhan tahu kekuatan kita terbatas saudara. Tapi kalau hidup kita dituntun Tuhan, Tuhan akan perbaharui terus kekuatan kita. Dengan kata lain kekuatan kita enggak akan hilang. Kekuatan yang berasal dari Tuhan. Dengan kata lain situasi sulit seperti apapun, keadaan berat kayak apapun, kekuatan kita terbatas saudaraku. Kekuatan kita bisa hilang. Tapi kalau hidup kita dituntun Tuhan, Dia akan membaharui kekuatan kita. Makanya saya percaya gini, orang Kristen yang hidupnya dituntun Tuhan, dia gak akan pernah menyerah dalam kehidupannya. Apapun yang terjadi, keadaan berat boleh datang, situasi berat boleh datang, masalah bertubi-tubi boleh datang. Tapi janji Tuhan kalau hidup kita dituntun Tuhan, Dia akan terus memperbaharui kekuatan kita. Amin saudaraku, ini dahsyatnya kalau hidup kita dituntun Tuhan. Terus apalagi, engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik. Wah, kita seperti taman yang diairi dengan baik. Jadi Bapak Ibu bisa kebayang taman tapi kering. Tamannya kering, tapi janji Tuhan walaupun keadaan kering, kalau kita dituntun Tuhan, kita akan seperti taman yang diairi dengan baik. Dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan, padang gurun, gersang, kering. Tapi kalau hidup kita dituntun Tuhan, kita akan seperti mata air di padang gurun itu. Nggak akan pernah mengecewakan. Janji Tuhan buat saya dan saudara. Ini pentingnya kita dituntun Tuhan. Makanya jangan cuma hanya minta mukjizat Tuhan. Jangan hanya minta pertolongan Tuhan. Tapi mintalah tuntunan Tuhan atas hidupmu. Amin saudaraku. Yeremia 29 ayat 11. Kita udah sering baca ayat ini saudaraku. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera. Dan bukan rancangan kecelakaan. Jadi janji Tuhan buat saya dan saudara bukan rancangan kecelakaan. Tapi rancangan apa? Damai sejahtera. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tapi seberapa banyak saudara di tempat ini sepertinya berkata demikian dalam hidup saudara. Pak, janji Tuhan buat saya rancangan damai sejahtera. Tapi kenapa dalam kehidupanku sepertinya aku gak damai? Gak ada kedamaian dalam hidupku. Dalam pekerjaanku, usahaku, rumah tanggaku, sepertinya gak ada kedamaian. Rancangan Tuhan bukan hanya penuh damai dan sejahtera, hari depan yang penuh harapan. Tapi kenapa kok sepertinya saya udah kehilangan harapan hari-hari ini Pak. Saya udah hopeless sama masa depan saya. Saya udah hopeless sama usaha bisnis pekerjaan saya. Saya sudah hopeless sama rumah tangga saya. Padahal janji Tuhan buat saya dan saudara, hari depan yang penuh harapan, janji Tuhan buat saya dan saudara penuh dengan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Justru yang datang sama kita sepertinya lebih banyak kecelakaannya saudara. Kecelakaan di sini bukan kecelakaan mobil motor. Artinya gini, rumah tangga kita banyak kecelakaan. Kecelakaan itu apa sih? Hal-hal yang tidak kita inginkan. Hal-hal yang tidak baik. Hal-hal yang tidak menguntungkan. Usaha bisnis kita banyak kecelakaan. Keluarga kita banyak kecelakaan. Pekerjaan kita banyak kecelakaan. Padahal janji Tuhan bukan rancangan kecelakaan. Penuh harapan, damai sejahtera. Tapi sepertinya kok kenapa banyak kecelakaan? Bahkan banyak anak muda pacaran juga banyak kecelakaan. Kenapa saudaraku? Kenapa? Jangan-jangan karena kita enggak melibatkan Tuhan dalam setiap keputusan tindakan yang kita ambil. Kita enggak melangkah dalam tuntunan Tuhan. Makanya banyak kecelakaan-kecelakaan.
Kalau hidup kita dituntun Tuhan, sebenarnya bukan kecelakaan kata firman Tuhan. Hari depan penuh dengan damai sejahtera, penuh harapan. Tapi seringkali yang kita terima dalam hidup kita, usaha bisnis banyak kecelakaan, gagal terus. Rumah tangga banyak kecelakaan, pacaran banyak kecelakaan. Kenapa? Karena jangan-jangan kita nggak melangkah, nggak berjalan sesuai dengan tuntunan Tuhan. Kenapa? Jangan-jangan keputusan tindakan yang kita ambil tidak sesuai dengan tuntunan Tuhan. Kita tidak melibatkan Tuhan. Lalu keputusan tindakan apa yang kita ambil? Nah, saudara perhatikan, lihat. Banyak yang salah jalan, tapi merasa tenang karena banyak teman yang sama-sama salah. Beranilah untuk menjadi benar walaupun sendirian. Nah, banyak orang, saudaraku, kenapa banyak kecelakaan? Karena kita mengambil keputusan bukan berdasarkan tuntunan Tuhan. Kita mengambil keputusan berdasarkan apa? Berdasarkan keputusan banyak orang. Berdasarkan apa yang diambil orang. Orang bilang pacaran itu pegangan tangan biasa. Orang bilang pacaran itu ciuman biasa. Orang bilang bisnis usaha tipu kecil-kecilan biasa. Benar gak saudaraku? Halo, makanya kita banyak kecelakaan dalam hidup kita. Karena keputusan-keputusan tindakan yang kita ambil tidak sesuai dengan tuntunan Tuhan. Tapi kita banyak mengambil sesuai dengan pilihan keputusan-keputusan orang banyak. Biasa Pak, bisnis usaha tipu kecil-kecilan biasa. Ya, pacaran ya gandengan tangan, cium-cium, peluk-peluk itu biasa. Semua orang lakukan itu kok. Semua bisnismen pengusaha lakukan itu kok. Biasa. Makanya kita nggak menerima hari depan yang penuh sejahtera itu. Kita nggak menerima, saudaraku, hari depan yang penuh harapan itu. Dan firman Tuhan bilang banyak orang disangka jalannya lurus tapi ujungnya menuju apa? Maut. Dia pikir benar, dia pikir biasa. Biasa terobos lampu merah kalau lagi buru-buru. Benar gak saudara? Halo, biasa tempeleng istri, biasa tempeleng anak. Anak kurang ajar biasa ditempeleng, istri kurang ajar biasa ditempeleng. Biasa, keputusan-keputusan kita yang biasa banyak dilakukan orang. Orang lain juga lakukan itu kok Pak. Makanya banyak kecelakaan saudara. Nah, Kejadian 13 ayat 10 bilang gini. Waktu Abraham disuruh sama Lot memilih, kan kita tahu ceritanya Bapak Ibu. Mereka ini udah banyak budak-budaknya, pelayannya banyak, ternaknya banyak. Abraham bilang kita harus pisah. Abraham bilang sama Lot, terserah kamu pilih yang mana. Nah, pilihan Lot, saudara lihat, Kejadian 13 ayat 10. Lalu Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnya, ini loh. Lot memilih bukan berdasarkan tuntunan Tuhan. Lot memilih berdasarkan apa yang dilihatnya, saudara. Nah, ini seringkali banyak kecelakaan dalam kehidupan kita. Karena kita memilih, kita bertindak, mengambil keputusan bukan sesuai dengan tuntunan Tuhan. Tapi dengan apa? Yang kita lihat bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya. Seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Kita tahu ceritanya akhirnya Sodom dan Gomora dihancurkan Tuhan. Harta Lot habis lenyap di situ. Bahkan istrinya menjadi tiang dan garam di situ. Menjadi tiang garam di situ, saudara. Bapak Ibu coba perhatikan kata ini. Lot memilih, melayangkan pandangannya yang dilihatnya. Lembah Yordan airnya seperti taman Tuhan. Ada yang tahu arti seperti? Boleh kasih pendapat apa artinya seperti? Ayo. Ayo Bapak Ibu fokus. Ada yang tahu boleh kasih pendapat apa artinya seperti? Sama, serupa. Oke, benar sudah menepati tapi kurang tepat. Sama, serupa sudah betul tapi ada yang kurang pas, kurang tepat. Mirip, oke, sudah betul tapi kurang tepat. Seperti. Hah? Apa? 11, 12, oke. 11, 12. Ada yang kurang tepat lagi? Ayo nanti yang jawab benar saya kasih nomor rekening saya saudara. Ada yang tahu seperti? Hah? Apa tadi? Apa?
surga. Seperti surga, berarti artinya apa? Seperti artinya bukan. Seperti artinya bukan. Ini barang KW seperti ori, berarti bukan ori. Yang dilihat lembah Yordan seperti taman Tuhan, berarti bukan taman, seperti bukan, saudara. Kalau yang tadi saudara bilang mirip, hampir sama, itu persamaannya. Benar gak saudara? Seperti itu artinya bukan. Meme seperti Tom Cruise. Wah, berarti meme bukan Tom Cruise. Ini barang KW seperti ori, berarti bukan ori. Bapak Ibu boleh paham maksud saya? Nah, kita ini banyak mengambil keputusan, banyak mengambil tindakan. Sepertinya benar. Sepertinya Tuhan menyertai. Sepertinya Tuhan setuju. Kenapa? Buktinya apa? Orang lain setuju kok. Orang lain juga ambil keputusan itu kok. Orang lain juga pilih itu toh. Kita ikut-ikutan. Padahal belum tentu tuntunan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Nah, banyak keputusan-keputusan kita, tindakan-tindakan kita, pilihan-pilihan kita banyak salah. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan tuntunan Tuhan. Kita memilih karena sepertinya tuh orang diberkati Tuhan. Sepertinya tuh orang cinta Tuhan. Sepertinya tuh orang takut Tuhan. Sepertinya, saudaraku. Ini yang membuat banyak blunder dalam kehidupan kita. Karena kita nggak melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita. 1 Samuel 16 ayat 6 sampai 7. Kita tahu ini cerita Allah menyuruh Nabi Samuel mengurapi Daud anaknya, saudara. Ini keputusan yang besar, pilihan yang besar, saudara. 1 Samuel 16 ayat 6 sampai 7. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya. Jadi waktu Samuel melihat Eliab, anak pertamanya Daud, dia berpikir, nah ini nih, kita banyak sekali mengambil keputusan, kita bertindak, kita melangkah sesuai dengan pikiran kita. Bukan sesuai dengan tuntunan Tuhan. Lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang ini berdiri yang diurapinya. Pasti ini orang yang dipilih Tuhan. Dia gagah, dia luar biasa, anak sulung dari Isai. Ya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Nah, ini untungnya Samuel peka akan suara Tuhan, peka akan tuntunan Tuhan. Lalu Tuhan berkata sama Samuel, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Samuel harus mengambil keputusan yang besar. Dia harus menggantikan Saul sebagai harus ada raja baru di Israel, menggantikan Saul. Ini urusannya negara, kerajaan, saudaraku. Kalau Samuel salah mengambil keputusan, Samuel salah mengurapi, saudaraku. Samuel salah bertindak, itu resikonya besar. Samuel dia gunakan pikirannya, lalu pikirnya, wah pasti ini dia nih. Tapi kita bersyukur, saudara. Tuhan langsung berfirman sama Samuel, jangan pandang parasnya, bukan dia, bukan dia. Lot langsung mengambil keputusan, wah seperti taman Tuhan. Dia nggak peka akan suara Tuhan, dia nggak peka akan tuntunan Tuhan. Mungkin ada beberapa saudara di tempat ini, kau sedang lagi bingung mau mengambil keputusan. Kau lagi bingung mau bertindak. Mungkin keputusanmu adalah keputusan yang besar. Dengar baik hari ini. Jangan gunakan pikiranmu. Jangan gunakan apa yang orang pilih kebanyakan. Jangan gunakan apa yang orang bilang kebanyakan. Tapi pastikan engkau mendengar tuntunan Tuhan dalam hidupmu. Gak ada aminnya nih. Amin. Itu pentingnya tuntunan Tuhan dalam hidup kita. Nah sekarang bagaimana Tuhan menuntun hidup kita. Ini saya belum khotbah loh Bapak Ibu. Tadi baru intro saudara ya. Ini baru masuk poinnya. Yang pertama, Tuhan menuntun hidup kita melalui keadaan situasi. Tanpa kita sadari tuh, sadar gak sadar, sebenarnya melalui situasi keadaan yang kita alami. Mau enak gak mau enak, mau suka atau duka, sadar gak Bapak Ibu sebenarnya Tuhan sedang menuntun kau.
Tapi banyak orang gak sadar selalu berpikir, kebetulan ya. Saya percaya itu gak kebetulan. Itu tuntunan Tuhan. Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi saya percaya melalui situasi keadaan yang kita alami enggak ada yang kebetulan. Tuhan sedang tuntun kita untuk apa? Supaya rencananya digenapi atas hidup kita. Kita mau belajar dari Daud. Saudara pikir Daud kebetulan jadi gembala domba? Saya yakin Daud gak kebetulan jadi gembala domba. Saudara pikir Daud kebetulan disuruh papahnya ke medan perang. Abang-abang lu lagi perang. Coba kamu cek masih hidup atau enggak. Terus tolong anterin makanan. Dan saudara pikir kebetulan itu bangsa Israel semua ketakutan, prajurit-prajurit terbaiknya termasuk Raja Saul menghadapi Goliat? Saya yakin gak kebetulan. Saudara pikir kebetulan pas momen pas Daud datang itu Goliat lagi nantang bangsa Israel. Terus Daud menghadap Raja Saul. Saul bilang gini, kamu gak mungkin bisa lawan dia. Kamu masih remaja, kamu gak punya pengalaman perang. Terus yang saya suka kata-kata Daud apa? Ayahku punya 2-3 domba, aku biasa pelihara domba ayahku. Aku jaga, aku lindungi dari binatang buas yang menerkam. Aku halau itu semua binatang buas dan aku kalahkan itu semua binatang buas. Coba bayangin. Lawan Goliat semua takut, dia bilangnya apa? Bawanya ke domba, saudara. Aku biasa jaga domba, ayahku cuman 2-3, aku biasa jaga. Saya percaya Daud jadi gembala domba itu gak kebetulan. Tuhan sedang persiapkan dia untuk dia jadi Raja Israel untuk mengalahkan Goliat. Amin saudaraku. Kenapa Daud gak seperti abang-abangnya? Abang-abangnya prajurit, abang-abangnya tentara. Bahkan Daud gak dianggap sama papanya, dilupakan, cuman jaga domba. Dengar baik hari ini, dengar baik. Mungkin. Ada beberapa saudara tempat ini. Usahaku cuman begini, kerjaku cuman begini. Gak seperti dia pengusaha besar, bos besar. Dengar, kalau engkau setia, dengar baik, saya percaya rencana Tuhan akan digenapi atas hidupmu. Daud setia jaga domba. Momennya pas tepat datang berhadapan dengan Goliat. Langsung dia punya pengalaman menghadapi bagaimana binatang buas. Dia punya pengalaman bagaimana menghadapi Goliat. Amin. Saudara pikir Yusuf kebetulan dijual di Mesir? Halo, kan kita tahu Yusuf ini jadi perdana menteri. Kita tahu Yusuf ini jadi pemimpin di Mesir. Tapi kan kalau kita review ceritanya, dia mau dibunuh sama abang-abangnya. Lalu salah satu abangnya bilang, jangan kita bunuh, kita jual aja. Saya percaya itu intervensi Tuhan. Bahwa supaya nggak dibunuh Yusuf, Tuhan jaga lindungi. Tapi ketika Yusuf dijual, Yusuf difitnah, Yusuf masuk penjara, Tuhan sepertinya diam. Tuhan sepertinya nggak bela. Saya yakin itu adalah salah satu tuntunan Tuhan. Contoh. Bapak Ibu pikir kebetulan waktu Daud mau dibunuh gak jadi tiba-tiba orang Ismail lewat, saudagar lewat saudara. Terus salah satu kakaknya Yusuf bilang itu orang Ismail lewat, bagaimana kalau kita jual aja? Saya yakin itu gak kebetulan. Itu tuntunan Tuhan, lalu dijual sama orang Ismail, sama saudagar. Nah waktu dijual saudaraku, dijual lagi ke Potifar. Dijual ke Potifar, di istananya Firaun Potifar saudaraku. Dijual di sana dia jadi budak. Saudara pikir Yusuf kebetulan jadi budak? Saya yakin itu tuntunan Tuhan. Amin saudaraku. Dia jadi budak, jadi orang kepercayaan di rumah istana Potifar. Dia difitnah, masuk penjara. Dan saudara pikir kok Tuhan gak bela ya Yusuf difitnah. Kok Tuhan biarin aja ya kok Yusuf masuk penjara. Saya percaya itu tuntunan Tuhan. Kenapa? Di penjara dia ketemu juru minum, dia ketemu juru roti. Nah juru minum, juru roti mimpi. Dia gak tahu ini maksud mimpinya apa. Yusuf jelasin. Dia bilang sama juru minum 3 hari lagi kamu akan bebas dan kamu akan kerja lagi sama Firaun. Itu benar terjadi. Nah singkat cerita Firaun mimpi juga Raja Mesir. Raja Mesir mimpi. Gak ada yang bisa menafsirkan.
Nah, juru minum ini ingat di penjara ada Yusuf yang ngejelasin dulu mimpinya dia. Nah, dipanggillah Yusuf menghadap Firaun. Nah, ketemu sama Firaun. Firaun bilang, aku gak pernah ketemu orang berhikmat seperti ini. Mulai hari ini seluruh istanaku, pemerintah, semua perintah-perintah akan kuserahkan kepadamu. Wah, Yusuf langsung jadi Perdana Menteri nomor 2 di Mesir. Dari mana? Dijual dulu, difitnah dulu, masuk penjara dulu. Saya percaya itu tuntunan Tuhan. Gak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Mungkin saudara bilang, Pak, situasiku gak enak. Masa aku dijual, aku diperlakukan gak adil sama keluargaku sendiri. Aku difitnah, berat Pak. Dengar, saya percaya semua gak ada yang kebetulan. Sepertinya Tuhan biarkan. Tuhan memang biarkan untuk apa? Supaya rencananya digenapi atas hidup kita. Yusuf jadi Perdana Menteri, dijual dulu, difitnah dulu, masuk penjara dulu, baru dia jadi Perdana Menteri. Ini tuntunan Tuhan, cuman banyak orang gak sampai. Kenapa? Waktu dijual udah marah, udah berontak, udah kecewa, keluar, rencana Tuhan gagal. Waktu di penjara kecewa, waktu difitnah kecewa, sama kayak Daud mungkin. Masa aku cuma jaga domba, udah berontak, udah marah, udah kecewa. Kakak-kakakku prajurit, masa aku cuma jaga domba. Rencana Tuhan gak terjadi. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, saya yakin gak ada yang kebetulan. Amin. Semua Tuhan sudah atur. Ada orang ziarah ke tanah suci Yerusalem. Ketemu jodoh, kalau jadi saudara. Apakah itu kebetulan? Saya percaya gak ada yang kebetulan kalau jadi. Benar gak saudara? Semua Tuhan tuntun, Tuhan pimpin. Semua gak ada yang kebetulan. Saya dulu sama istri saya, remaja beda gereja. Sering bikin retreat gabungan gereja saudara. Remaja, saya remaja, dia remaja. Gereja, gabungan gereja-gereja. Ya saya lihat, cantik juga ya. Tapi saya nggak berani, saya dulu nggak pede sama perempuan. Saya tanya istri saya malu sudah. Nah terus udah singkat cerita, saya jadi hamba Tuhan. Dulu masih sama-sama sekolah. Saya jadi hamba Tuhan, saya diundang khotbah di gerejanya. Terus saya lihat dia pegang OHP, dulu belum zaman LCD saudara, OHP. Mungkin yang generasi strawberry nggak tahu itu OHP apa. Itu kalau lagu-lagu itu ditulis tangan baru ditayangin di OHP gitu ya. Dan dia bagian OHP, jadi saya khotbah, saya liatin, kok tambah cantik ya gitu. Nah saya nggak pede juga saudara, saya nggak pede. Terus temennya satu gereja, teman saya juga dijodohin, kamu kenapa nggak sama si Rahel aja? Coba, saya coba saudara. Saya telepon gak diangkat, saya ajak pergi gak mau. Gak bisa ke kampus, saya jemput ya gak mau. Ketemu gak mau, ya udahlah saya nyerah saudara. Saya nyerah. Gerejanya buat camp. Kayak KSC, ESC gitu saudara ya. Yang Kingdom Servant Camp, yang ada komandannya. Nah teman saya komandannya. Dia bilang lagi, kamu kenapa gak sama si itu, si Rahel? Udah gak mau dia. Coba nanti saya atur waktu ya, kita ketemu bertiga. Teman saya komandannya yang telepon, langsung dia mau saudara. Mungkin karena otoritas komandan saudara ya, dia langsung mau. Akhirnya kami bangun hubungan. Saya percaya itu tuntunan Tuhan, gak ada yang kebetulan. Amin saudara. Saya gak tahu situasi keadaan apa yang saudara sedang alami hari ini. Jangan menyerah, jangan putus asa, jangan kecewa. Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Untuk apa? Supaya rencana Tuhan digenapi. Amin. Itu tuntunan Tuhan. Yang kedua, Tuhan menuntun melalui apa? Firman-Nya. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagiku dan terang bagi jalanku. Jadi saudara, seharusnya firman Tuhan itu harus menuntun hidup kita. Dia pelita, dia terang bagi jalan kita saudara. Nah banyak orang bukan firman yang menuntun hidupnya. Apa yang menuntun hidupnya? Google. Ada dikit-dikit browsing Google. Ada dikit-dikit tanya Google. Dikit-dikit
Tanya Google. Seharusnya yang ditanya siapa? Tuhan. Nah, kita melangkahnya sesuai dengan tuntunan Google. Apa-apa tanya Google, apa-apa tanya Google. Seharusnya Tuhan yang menuntun hidup kita. Dia terang bagi jalanku, dia pelita bagi kakiku. Bapak Ibu nanti baca di rumah, ini cukup panjang ayatnya. Waktu Yesus dicobai sama iblis, dibawa ke padang gurun. Yesus lapar, dia manusia juga 100%, dia Tuhan 100%. Kalau memang kau anak Allah, rubahlah batu ini menjadi roti. Lalu Yesus berfirman apa? Ada tertulis manusia hidup bukan hanya dari roti dan daging saja. Saudara lihat, keputusan tindakan yang Tuhan ambil sesuai dengan firman. Selalu dia bilang ada tertulis, ada tertulis. Jadi kalau cobaan, ujian datang, iblis mencoba menghancurkan kita, mengganggu kita, mengintimidasi kita. Lawan dengan firman. Amin saudara, ada tertulis, ada tertulis. Yesus hidupnya dipimpin sama firman. Enggak berhasil iblis. Yesus enggak tergoda, enggak berhasil. Lalu godaan yang kedua apa? Kalau memang kau anak Allah, ada tertulis, jatuhkanlah dirimu dan malaikat akan menolong kau. Bukankah kau anak Allah? Pasti malaikat akan menolong kau. Iblis juga ternyata pakai ayat loh saudara. Iblis juga bilang ada tertulis. Makanya saudara kalau enggak kuat dasar firman, ada orang sembarang pakai ayat-ayat, saudara bisa terintimidasi, saudara bisa goyang, saudara bisa nggak bisa tidur. Makanya kita harus kuat di firman. Iblis juga bilang ada tertulis. Nah, Yesus bilang jangan mencobai Tuhan Allahmu. Ada tertulis jangan mencobai Tuhan Allahmu. Yesus dipimpin sama firman. Itu yang buat Yesus tetap berjalan di trek yang benar. Rencana Allah digenapi. Waktu dia di bumi ini. Berjalan sesuai dengan tuntunan firman Tuhan. Gak berhasil, iblis goda lagi. Kamu lihat ini. Dibawa naik ke atas. Akan kuberikan semua kerajaan yang ada di bumi ini. Kalau engkau menyembah aku. Lalu Yesus bilang apa? Hanya Allah yang layak disembah. Nyahlah engkau iblis. Nah, Yesus berjalan melangkah sesuai dengan apa? Tuntunan firman Tuhan. Nah, sekarang masalahnya bagaimana mungkin kita bisa dituntun sama firman Tuhan. Kalau baca firman Tuhan aja kita masih malas. Yang mengerti katakan amin. Bagaimana firman Tuhan menuntun hidup kita, baca firman aja kita malas. Dengar firman Tuhan aja kita tidur. Bagaimana mau firman menuntun hidup kita? Yang mengerti katakan amin. Berdoa aja kita males. Dengar firman kita nggak sungguh-sungguh. Bagaimana firman menuntun hidup kita? Amin. Makanya dengar firman sungguh-sungguh. Baca firman sungguh-sungguh. Karena itu yang memberi kita kekuatan. Yesus aja digoda iblis, dia pakai firman. Ada tertulis, ada tertulis. Nah yang ketiga. Bagaimana cara Tuhan menuntun hidup kita? Tadi yang pertama apa saudara? Melalui apa? Keadaan situasi. Melalui keadaan situasi yang kau alami, percayalah gak ada yang kebetulan. Tuhan sedang menuntun kau. Untuk rencananya digenapi. Yang kedua melalui apa? Firman-Nya. Sungguh-sungguh dengar firman, sungguh-sungguh baca firman. Dan yang ketiga melalui Roh Kudus. Yohanes 14 ayat 17. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia. Sebab dunia tidak melihat dia. Dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia. Sebab apa? Ia menyertai kamu. Dan akan diam di dalam kamu. Jadi Roh Kudus sudah diam di dalam kita. Untuk apa saudaraku? Menuntun hidup kita. Menyertai kita. Jadi jangan sia-siakan Roh Kudus yang sudah diberikan dalam kehidupan kita. Karena memang peran fungsi Roh Kudus, dia ingin menyertai hidup kita, menuntun hidup kita. Amin. Kisah Para Rasul 10 ayat 19 sampai 20. Ini cerita menarik sekali saudara. Dan ketika Petrus sedang berpikir, jadi dia sedang berpikir mimpinya dia, tentang penglihatannya dia, berkatalah roh, ini orang yang peka sama pimpinan Roh Kudus saudaraku. Berkatalah roh, ada 3 orang mencari engkau, bangunlah, turunlah ke bawah dan berangkatlah bersama-sama dengan mereka. Jangan bimbang sebab aku menyuruh mereka kemari. Saudara bisa kebayang kalau kita nggak pekakan suara Roh Kudus. Saudara lagi di rumah orang, tiba-tiba datang 3 orang mencari saudara dan mau bawa saudara. Pasti saudara cemas, khawatir, takut. Benar gak saudara? Siapa nih 3 orang mau bawa saya? Saya nggak kenal, saya nggak tahu. Tapi lihat,
Petrus yang peka akan pimpinan Roh Kudus, suara Roh Kudus, dia bilang apa? Ada 3 orang mencari engkau. Ini 3 orang belum datang tapi udah dikasih tahu duluan. Bangunlah, turunlah ke bawah dan berangkatlah bersama-sama dengan mereka. Jangan bimbang. Lihat, kalau hidup kita dipimpin Roh Kudus, kita gak perlu bimbang dalam hidup ini. Makanya kenapa orang banyak bimbang dalam kehidupannya. Banyak khawatir, banyak takut meninggalkan Tuhan, tinggalin pelayanan, bimbang. Kenapa? Gak ada pimpinan Roh Allah dalam hidupnya. Kalau ada pimpinan Roh Allah, 3 orang nanti akan datang. Wih, peka banget. Saudara, Bapak, Ibu, kalau boleh jujur ya. Seringkali kita hanya berhenti di tahap kedua itu. Berdasarkan tuntunan firman. Saya mau latih terus tahap ketiga ini, saudara. Suara Roh Kudus. Banyak orang hidupnya hanya sekedar dituntun prinsip. Wah, prinsip firman bagus benar. Prinsip kebenaran bagus benar. Tapi Tuhan mau menuntun kita bukan hanya berdasarkan prinsip kebenaran, tapi suaranya. Amin, saudaraku, suaranya. Ini gak ada di prinsip kebenaran firman. 3 orang nanti akan datang sama engkau. Jangan bimbang, gak ada di prinsip kebenaran firman. Gak ada, saudara. Tapi saking pedulinya Tuhan sama hidup kita. Dia kasih tahu sama Petrus, 3 orang akan datang. Lihat, Tuhan peduli sama hidup kita. Dia mau bicara sama kita, saudara. Dengar baik, Bapak Ibu. Mungkin ada beberapa saudara di tempat ini sedang mengalami seperti gambar ini. Saudara mau jalan ke depan, buntu. Mau belok kanan, jurang. Mau belok kiri, jembatan putus. Mau U-turn, balik arah, dilarang balik arah. Mungkin ada beberapa saudara sedang mengalami titik ini dalam kehidupan saudara. Dalam usaha, bisnis, pekerjaan saudara, rumah tangga saudara, saya nggak tahu. Kesehatan saudara, sepertinya saudara udah nggak tahu mau kemana lagi. Dengar baik hari ini. Jawabannya cuma satu yang sudah perlukan. Dengar suara tuntunan Roh Kudus atas hidupmu. Amin, saudara. Dan saya rindu hari ini saudara pulang, datang ke tempat ini nggak sia-sia. Kau mendapat jawaban Tuhan atas hidupmu. Pergumulan apa yang kau hadapi. Tuntunan kita seharusnya dari dalam bukan dari luar. Banyak orang tuntunan hidupnya dari luar. Ada masalah, tanya psikolog, cari psikiater, cari pendeta, cari orang pintar. Tuntunannya dari luar. Seharusnya tuntunan kita dari dalam bukan dari luar. Browsing Google, tuntunan kita dari dalam bukan dari luar. Dari luar itu hanya konfirmasi. Yang mengerti katakan amin. Tanya Tuhan dulu, baru saya mau telepon para ayah deh, saya mau konfirmasi. Bener gak nih yang saya dapat dari Tuhan? Wih, bener tawa. Makasih Pak. Tuhan dulu yang ditanya. Amin. Dari luar itu hanya konfirmasi. Cuman banyak orang malas tanya Tuhan. Nggak mau latih bagaimana mendengar suara Tuhan. Cari jalan pintas. Orang pintar dicari. Dukun dicari. Google dicari, saudara. Tuntunan kita bukan dari luar, dari dalam. Bapak Ibu bayangin, ini jemaat kita ada ratusan. Kalau semua orang bilang sama saya, buat A Pak, Bapak seharusnya buat B. Ini lakukan C, majelis ada 4, yang lain semua belum pengurus. Kalau saya nggak dengar dari dalam, bisa stres saya. Benar gak saudara? Dan Bapak Ibu setuju dengan saya, saudara ada masalah cerita ke saya bisa kasih jawaban A, cerita ke orang lain bisa jawaban B. Benar gak saudara? Cerita ke pendeta lain bisa jawaban C. Benar gak saudara? Saudara jadi bingung, yang mana yang saya mau denger ini? Dengar, jawaban dari luar itu hanya konfirmasi. Seharusnya jawaban itu dari dalam Roh Kudus yang sudah diberikan dalam hidup kita. Bukan berarti kita nggak boleh konseling dengan psikolog, psikiater, dengan hamba Tuhan, dengan orang lain. Boleh, itu bagus. Tapi itu bukan jawaban absolut, bukan mutlak. Itu hanya konfirmasi. Jawaban absolut mutlak dari mana? Dari Tuhan, Roh Kudus yang di dalam kita. Saya senang kalau ada jemaat suka konsultasi. Saya senang, Pak. Saya mau buat ini, saya mau menikah begini, saya mau usaha ini, saya pengen begini. Saya senang. Masalah rumah tangga, usaha, bisnis, saya senang. Saya layani sungguh-sungguh. Tapi jawabannya bukan 100% dari saya sebagai hamba Tuhan. Dari Tuhan, Roh Kudus yang ada di dalam kau. Saya hanya konfirmasi. Yang mengerti katakan amin.
Dia itu penasehat ajaib. Yesaya 9 ayat 5. Penasehat ajaib. Cuman seringkali kita nggak jadikan Yesus penasehat ajaib dalam hidup kita. Benar gak saudara? Bapak Ibu, ada seorang pengusaha. Tadinya dia kerja di sebuah hotel. Hotelnya cukup besar saudara. Ya, dia sebagai IT. Gajinya juga besar, pemasukannya juga besar. Tapi dia jenuh dengan kerjaannya, sibuk setiap hari capek, dia gak ada waktu untuk ibadah, gak ada waktu untuk Tuhan karena di hotel. Lalu saudara dia merenung, saya mau usaha bisnis apa ya, saya mau resign aja deh supaya saya kerja sendiri. Dia buka rumah makan soto saudara. Dia buka rumah makan soto, terus rame, dia minta koki dari Jawa. Ya, dia minta koki dari Jawa, rame berhasil. Dia udah resign, dia beli ruko ya, tempat rumah makan, dia panggil kokinya dari Jawa langsung. Wah rame saudara sotonya, penuh rame. Tiba-tiba singkat cerita entah kenapa, ini kokinya saudaraku check out. Jadi dia keluar gitu ya, kokinya udah keluar. Dia bingung, waduh bagaimana nih, saya udah resign dari tempat kerja saya, ya kan? Saya ini udah invest, saya beli bangunan, saya udah tinggalkan tempat kerja saya udah banyak modal habis, ini pelanggan udah mulai rame, sementara kokinya udah gak ada. Nah dia berusaha pelajari, dia browsing di Google, dia lihat di YouTube bagaimana buat soto saudaraku. Akhirnya saudara dia buat tapi rasanya beda. Soto rasa bakso saudara. Jadi kuahnya rasa bakso, sotonya rasa bakso. Pengunjung mulai berkurang. Tapi dia ingat ayat ini. Bahwa Tuhan itu penasehat ajaib. Kenapa aku minta tuntunan dari luar enggak dari dalam. Dia berdoa, ini kesaksiannya benar saudara. Dia minta tuntunan Tuhan. Bapak Ibu percaya enggak percaya. Dia detail dengar itu suara Tuhan. Kamu masukin dulu bawangnya, kamu masukin dulu bumbunya. Selama ini dia terbalik, dia salah, detail. Dia dengar itu. Ininya dulu, ininya dulu, ininya dulu, ininya dulu. Dan Bapak Ibu percaya nggak percaya, itu usahanya rumah makannya 3 kali lipat lebih ramai dari sebelumnya. Cuman Bu Wati yang bilang amin. Cuman Bu Wati yang bilang amin. Ini pentingnya tuntunan Tuhan. Masalah kecil, cuman masalah buat soto. Cuman banyak orang gak mau nanya. Gak jadikan Yesus penasehat ajaib. Yang dijadiin penasehat ajaib Google. Orang-orang terdekat. Habis temanku bilang begini Pak. Sahabatku bilang begini. Pertanyaannya itu dari Tuhan bukan. Toh orang lain juga ambil keputusannya seperti itu Pak. Orang banyak juga ngomongnya seperti itu. Kita dituntun dengan keputusan orang banyak, suara terbanyak. Bukan dari dalam. Terakhir saudara, sebelum kita mendengar kesaksian. Ini Daud, betapa hidupnya diurapi Tuhan, hidup dalam tuntunan Tuhan. 2 Samuel 5, 17-25. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel. Maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Saudara pikir Daud ngapain ke kubu pertahanan? Waktu dia dengar dia mau ditangkap, dia diserang. Untuk apa Daud pergi ke kubu pertahanan? Hah? Ini jawabannya. Ketika orang Filistin itu datang dan memencar di lembah Refaim. Coba baca sama-sama. Bertanya kepada Tuhan. Waktu dia diserang, dia ke kubu pertahanan. Untuk apa? Untuk bertanya kepada Tuhan. Makanya kenapa Daud waktu dia jadi raja, dia sangat disegani, dia ditakuti. Perang selalu dia menang saudara. Dia melibatkan Tuhan. Dia bertanya kepada Tuhan. Apa yang dia tanya? Ini hal sepele, hal kecil. Apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab Daud. Lihat, kalau kita tanya sama Tuhan, Tuhan jawab. Nah kenapa kita gak pernah dengar suara Tuhan? Kita gak pernah tanya Tuhan. Kenapa kita gak pernah dengar jawaban Tuhan? Kita gak pernah tanya Tuhan. Ketuklah maka pintu akan dibukakan. Mintalah maka engkau akan diberi. Amin saudara. Tuhan menjawab Daud. Majulah sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu.
Lalu datanglah Daud di Baal Prasim dan memukul mereka kalah di sana. Jadi orang Filistin kalah. Berkatalah ia, Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Prasim. Orang Filistin itu meninggalkan berhalanya di sana. Lalu Daud dan orang-orang yang mengangkatnya. Jadi orang Filistin gak mau nyerah nih. Ketika orang Filistin maju sekali lagi. Dia maju sekali lagi. Udah kalah, nyerang lagi saudaraku. Dan memencar di lembah Efraim. Daud tanya Tuhan lagi gak? Daud tanya Tuhan lagi gak saudara? Dia gak overconfident. Wah kan saya udah menang. Gue udah menang ini, ngapain tanya Tuhan lagi? Tuhan udah bilang maju, ya gue maju aja. Dia tanya Tuhan. Dan saudara lihat jawaban Tuhan apa ketika dia tanya Tuhan. Maka bertanyalah Daud kepada Tuhan dan ia menjawab. Firman Tuhan bilang apa sama Daud? Kalau yang pertama Tuhan bilang apa jawabannya? Maju. Yang kedua, jangan maju. Ini loh hal sederhana. Kalau kita nggak libatin Tuhan kan, Tuhan udah bilang yang pertama maju aja. Ini musuh nyerang lagi, ya gua maju aja. Tadi Tuhan udah ngomong maju. Dia melibatkan Tuhan. Tuhan, aku maju gak? Jangan maju kata Tuhan. Ini pentingnya tuntunan Tuhan. Coba kalau Daud udah overconfident, dia nggak melibatkan Tuhan. Saya udah berhasil, saya udah menang, saya udah hebat, saya udah sukses, saya udah kaya. Kita nggak melibatkan Tuhan lagi, hancur kita, habis Daud. Itu pentingnya kita melibatkan Tuhan dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Dan saya berdoa hari ini kita mau belajar, kita mau latih untuk kita pekakan suara Tuhan. Sehingga kita melangkah, mengambil keputusan bukan karena suara terbanyak, bukan karena apa yang orang ambil, bukan apa kata orang, tapi karena dari dalam kita. Kita berani walaupun cuma sendiri, yang lain 10. Kita berani karena kita yakin itu tuntunan Tuhan. Bapak Ibu diberkati? Nah sebelum kita berdoa saya undang Pak Andrew maju ke depan. Pak Andrew sama Bu Mila atau sendiri aja? Sendiri aja ya. Saya yakin Bapak Ibu pasti diberkati melalui kesaksiannya saudara. Pak Andrew ini pengusaha yang cinta Tuhan. Dia komitmen melayani Tuhan dari sebelum menikah. Hidupnya diberkati Tuhan. Silahkan bisa cerita Pak Andrew yang nyambung dengan tuntunan Tuhan Pak. Baik, terima kasih Pak Raya. Shalom Bapak Ibu, Jemaat Makassar. Jadi bicara soal HP Pak, itu pelayanan saya yang pertama Pak. Pelayanan pertama OHP. Tapi saya ketemu sama istri saya bukan di pelayanan OHP. Waktu saya lagi main bass, saya ngeliat dia Pak, di panggung. Jadi memang tuntunan Tuhan ketemu jodoh itu paling oke di gereja sih Pak. Iya. Bukan di nightclub. Apalagi di tanah suci lebih keren ya Pak. Luar biasa Pak. Saya ketemu pertama kali dengan Pak Raya waktu itu beliau dituntun Tuhan untuk bicara di gereja kami. Dan saya waktu itu sebagai salah satu pelayan karena pertemuan itu adalah pertemuan khusus para pelayan waktu itu ya Pak. Dan sebetulnya saat itu saya sudah memutuskan untuk keluar dari gereja saya, dari GOP. Dan saya bilang, Tuhan saya udah gak mau ada di sini, saya bilang. Tapi waktu itu Tuhan menuntun saya dan saya mendengar firman Tuhan yang Pak Raya sampaikan dan tuntunan Tuhan itu kuat sekali. Amin. Bahkan saya sebagai orang pertama yang maju ke depan dan saya mengambil sikap waktu itu ya untuk kita kayak semacam rekonsiliasi dengan gembala dan akhirnya saya tidak jadi keluar. Dan saya pikir tuntunan Tuhan kalau enggak saya enggak ada di sini juga Pak hari ini Pak. Dan kedua kali waktu itu saya sedang mengerjakan proyek di Gorontalo. Saya punya kesempatan transit di Makassar, nunggu penerbangan kurang lebih sekitar 5 jam waktu itu ya Pak. Jadi saya tiba-tiba dituntut Tuhan juga telepon Pak Raya, saya bilang. Dan kita sempat keluar, saya waktu itu melihat satu lokasi di dekat reklamasi situ. Proyek itu sih gak jadi. Tapi waktu itu saya masih ingat rencana Tuhan juga setelah kita lihat itu kita makan, sebelum makan ya waktu itu ya Pak Raya bilang Pak saya mau pelayanan dulu. Saya baru tahu ternyata Bapak pelayanan di Kelaro ya Pak ya. Kelaro, ya. Dan saya waktu itu nunggu di Darindra sebentar, kemudian akhirnya kita berangkat lagi. Nah nanti ini semua tuh ada ceritanya, ada nyambungnya Pak dengan yang saya sampaikan. Tapi kalau saya boleh cerita, waktu kemarin Bapak cerita, sampaikan Pak Andrew sharing sesuatu tentang tuntunan Tuhan. Saya juga doa Tuhan,
ini part mana yang harus saya cerita karena sebetulnya cukup banyak dalam hidup saya Tuhan menuntun hidup kita dengan luar biasa. Kalau enggak kita juga nggak ada di sini sampai hari ini. Nah, satu kisah yang tiba-tiba Tuhan ingatkan saya itu begini Pak. Jadi saya memulai bisnis ini sebagai seorang arsitek dan interior design itu dari kurang lebih tahun 2000. 2001 saya buka usaha sendiri dan 2003 itu saya memiliki beberapa proyek yang bisa dibilang angkanya waktu itu fantastis. Tapi manajemen saya berantakan Pak. Waktu itu saya nggak banyak tanya Tuhan. Jadi saya jalan sendiri, kemudian saya merasa saya bisa dengan pola pikir saya sendiri, akhirnya proyek saya selesai tapi rugi. Di cover sama proyek berikut, oke sih ada duit kan, tapi rugi lagi karena mismanagement. Akhirnya bertumpuk. Saya sekitar tahun 2006-2007 saya punya hutang sampai di atas 1 M Pak. Ke beberapa pihak, bahkan satu proyek terakhir itu membuat saya sampai harus kehilangan tanah, mobil udah dijual semua dan saya kembali ke rumah papa. Papa saya adalah seorang hamba Tuhan, beliau sudah almarhum pulang tahun lalu dan beliau adalah salah satu pendeta di gereja GUP Bandung. Dan waktu itu saya masih ingat waktu itu beliau masih hidup. Jadi nah ini kisah singkatnya ya Pak, perjalanannya adalah begini. Dimana pada waktu itu saya terus berjuang dengan istri saya berdua, kita istilahnya menyicil hutang dari proyek segala macam dan itu sangat-sangat tidak mudah. Ada satu momen waktu itu kita sudah tidak bisa bayar sekitar 8 bulan. Kemurahan Tuhan saya pikir 8 bulan itu biasa bank udah langsung main cut. Tapi ini baru 8 bulan saya dipanggil menghadap ke pihak direktur banknya. Saya ingat waktu itu saya masuk ke satu ruangan, saya ketemu seseorang pakai kacamata, kok saya lihat wajahnya kayaknya baik ini mah, saya bilang. Saya jujur datang sama istri saya udah dengan ketakutan dan saya bilang, Pak saya minta tolong dikasih kesempatan. Karena ini dari hutang sekian besar Pak udah tinggal mungkin 200 juta sekian. Dan waktu itu karena 8 bulan dengan cicilan berapa saya itu menunggak ke bank kurang lebih sekitar 50 juta. Nah 50 juta ini akhirnya saya dibantu sama salah seorang keluarga kami, pakai dulu kalau bisa ditutup dulu. Ya udah akhirnya kita minta dan dikasih keringanan. Nah cuman waktu itu saya tidak ketemu hanya orang ini aja. Saya ketemu dengan seseorang yang bisa dibilang debt collectornya nih Pak. Nah debt collectornya ini yang bisa dibilang punya tricky. Jadi dia sampai bikin sistem dia bilang ini Pak kalau Bapak tidak mampu mencicil lagi atau gagal mencicil lagi gimana? Saya bilang terserah pihak bank deh, tulis Pak dia bilang. Jadi saya diminta menulis satu surat bahwa pihak bank boleh melakukan apapun apabila saya gagal dalam keadaan mencicil berikutnya gitu Pak. Nah waktu itu jadi lancar karena sudah ditutup dan kemudian juga kita sempat lancar. Nah saya masih ingat waktu itu kurang lebih bulan Desember saya dapat satu proyek dan proyek itu membutuhkan cash dulu Pak. Jadi saya bilang sama istri saya yaudah kita jalan dulu proyek ini nanti setelah 2 bulan proyeknya beres kita tutupin. Nah bulan Februari, itu Desember, bulan Februari awal waktu itu sekitar jam 12 siang kayaknya. Saya sudah tinggal di rumah orang tua saya lagi. Nah mama saya waktu itu lagi di rumah lagi ada persekutuan, tiba-tiba diketok orang baju coklat-coklat Pak. Ternyata orang ini dari pengadilan dan memberikan kami surat sita untuk lelang rumah papa. Nah jadi gini, yang membuat kami bisa bertahan dari hutang 1 M itu Pak adalah papa saya kasih surat rumah untuk dijaminkan. Dia bilang sok ini papa punya ini kamu jaminkan, kamu berjuang dari sini supaya kamu bisa benahin semuanya, kamu bisa cicil ulang dan segala macam. Dan jadi surat rumah kami itu ada di bank ini Pak. Nah tadi balik lagi ya sisa yang tadi cuma tinggal 200 sekian, kemudian akhirnya saya pikir ini semuanya aman. Tapi tiba-tiba bulan Februari itu saya dapat suratnya sudah posisinya sita lelang. Jadi SP1 diliwat, SP2 diliwat Pak. Langsung ke tahap ketiga. Di mana di bulan depan itu sudah akan dilelang rumah kami. Nah waktu itu papa sempat sakit, ada sakit jantung juga. Jadi saya pikir
ini mama saya begitu terima suratnya, beliau bergetar. Kasih ke istri saya bergetar lebih kuat. Begitu kasih ke saya udah lemes Pak. Ngebayangin papa saya di rumah kalau tahu rumahnya mau disita, gimana? Saya bilang ini kita rumah cuma satu-satu, kita udah tinggal semua di sini, kita nggak punya harta apa-apa lagi, nggak punya aset dalam bentuk tanah dan segala macam. Dan saya harus menjual rumah yang papa bangun dari sejak lama. Saya cuma bilang ini Tuhan, ini gimana nih Tuhan. Waktu itu dan suratnya itu datang ke rumah kami itu hari Sabtu. Begitu dapat surat, istri saya langsung telepon ke bank, telepon banknya nggak diangkat. Padahal biasanya sebenarnya si debt collector ini selalu ngangkat, kolektor ini selalu ngangkat telepon, tapi kayaknya dia udah punya trik mungkin ya. Jadi dia menghilang gitu Pak, hari Sabtu itu menghilang, tidak ada yang bisa dihubungin. Saya cuma bilang, Tuhan gimana ini Tuhan, saya cuma datang sama Tuhan, masalah ini kayaknya udah kayak mendengar kabar bahwa orang Filistin sudah mengepung kami gitu Pak. Begitu berat rasanya ngebayangin situasinya. Nah siang itu tiba-tiba istri saya diingatkan, nah ini tuntunan Roh Kudus poin nomor 3 yang Bapak sampaikan tadi. Dimana kami waktu itu sempat Pak diminta pelayanan di satu gereja. Gereja ini baru kehilangan pemain musiknya dan saya berdua sama istri saya diminta untuk pelayanan di sana. Nah waktu kami pelayanan di sana, istri saya sempat ketemu ngobrol sama teman-teman. Nah dia itu telinganya dan pikirannya itu memang seperti detektif Pak. Makanya dia lulusan hukum. Kalau saya arsitek. Jadi waktu teman saya cerita, minggu depan saya ada ini orang kaya dari Tasik nih. Dia bilang namanya, ya nggak saya sebutnya nggak apa-apa. Dia orang baik soalnya. Pak Uung, dia bilang, Pak Uung ini om saya. Dia bilang dia mau bikin acara di mana. Nah saya masih ingat Pak, waktu kami dulu dipanggil ke pihak ke bank itu yang setelah 8 bulan nggak bisa cicil. Kita tuh mendatangkan surat permohonan dan disetujui. Itu ada bagian bawahnya itu ada tulisan pengacara bank. Pak Uung. Nah isi saya tuh tajam buat yang gitu-gitu. Uung, terus pas lagi acara, pas kita lagi mau pelayanan waktu itu ngobrol-ngobrol. Oh iyalah saya ngurusin ini Pak Uung Gunawan. Isi saya gitu Pak. Nah waktu kejadian ini Roh Kudus mengingatkan dia. Pak Uung itu omnya si Erwin yang pelayanan bersama dengan kita. Jadi dia memutuskan untuk telepon, Win punya nomor teleponnya Pak Uung enggak? Ada Ci buat apa? Ada ini urusan bank lah. Uangnya benar kan? Iya pengacara dari Tasik segala macam. Ya udah akhirnya istri saya minta teleponnya dan telepon lah. Ternyata nomor telepon itu bukan Pak Uungnya tapi anaknya yang pertama. Begitu telepon, namanya Pak Hans. Pak Hans saya bisa minta bicara sama Pak Uung, dia tanya gini, ada apa? Untuk urusan apa? Urusan bank. Sama saya aja karena saya pengacara dari pihak bank tersebut. Dia bilang, ceritalah kita. Karena sebetulnya kita merasa ini situasinya kok aneh. Kok SP1, SP2 diliwat. Langsung ke sita lelang, ini bagaimana mungkin Pak? Gitu. Ini kita rumah orang tua, kita minta kemurahan deh Pak supaya kita bisa dapat untuk mencicil ulang. Terus si Pak Hans ini dia bilang begini, sebetulnya aneh, dia bilang, saya itu sebenarnya nggak pernah ada di rumah buka komputer pada hari Sabtu. Tapi hari itu dia duduk di komputer, buka dan dia bilang ini, oke sebentar saya cek. Atas nama siapa? Atas nama papa saya, atas nama kami, diklik SP1 nggak ada, klik SP2 nggak ada. SP3 daftar lelang, ada. Oke, ya sudah kalau gitu nanti saya hari Selasa mau ke Bandung ketemu, kita ketemu aja. Dia bilang, oke. Jadi kami tuh dari hari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa tidur nggak enak, makan nggak enak kan dikepung Filistin ya Pak. Ya. Udah tegang banget kayak apa, situasinya tuh udah sangat, saya bilang saya sempat konsultasi juga sama teman papa dan dia bilang gini, saya punya cara, dia bilang caranya gini aja, kita buat rumah ini sepertinya sengketa. Jadi nanti waktu mau dieksekusi, bikin keributan terjadi kalau bisa kamu dipukul ada yang fotoin. Saya bilang pada saat itu terjadi papa saya mungkin sudah udah shock berat bisa dibawa ke rumah sakit. Saya bilang, kau bisa jangan sampai kayak gitu deh Pak. Saya bilang, itu rencana terakhir. Ya tapi sebetulnya ini karena udah masuk daftar lelang, ini sudah pengadilan, ini udah gak bisa diapa-apain. Dia bilang tidak bisa diapa-apain. Which is buat saya ini tidak ada jalan keluar Pak. Hari Selasa, waktunya tiba, saya datang ke bank tersebut.
Saya masuk ke ruang kolektornya, saya ketemu langsung dengan Pak Uung dan Pak Hans tadi. Nah, dia duduk silakan, dia bilang. Orangnya besar dan mukanya tegang, tapi saya lihat ini orang kayaknya baik. Terus dia tanya, gimana? Ya saya sih langsung simple ya Pak, saya bilang saya sama istri saya datang berdua. Saya bilang Pak, saya minta keringanan untuk saya bisa, ini karena ini rumah Papa, gimana caranya tolong saya Pak. Kami telat tapi saya percaya saya bisa beres ini Pak. Saya bilang utang udah gak terlalu besar, aset rumah nilainya 2, sekarang hampir 4M. Utang cuma 200 juta dan kata orang nih Pak, kalau rumah kita sudah kejual dengan lelang, itu nilai ke kaminya mungkin cuma 200 juta katanya. Karena udah ada setup katanya Pak. Nah kemudian saya ngomong begitu dan si Paulnya bilang ini, kenapa 1 tahun tidak dibayar? Dia bilang, kenapa kamu tidak bayar-bayar ini? Terus saya bilang sama istri saya bayar kok Pak. Saya bilang bahkan yang 8 bulan kan kami sudah bayar Pak, ini cuma tinggal kurang 2 bulan saja. Dia bingung, saya sama istri saya juga bingung. Terus dia langsung panggil satu stafnya di samping, dia panggil, dia bilang ini, coba keluarin berkasnya. Keluarin apa berkasnya. Dan inilah yang saya boleh bilang, kalau saya boleh saksikan Pak, saya pertama kali melihat situasi seperti ini. Di meja tempat saya dieksekusi yang harusnya eksekusi terjadi seperti ini. Si pengacara ini marah, dia pukul meja, maaf dia ngomong gini, bodoh banget kamu. Tapi bukan ke saya, ke kolektornya Pak. Dia bilang, ini orang bayar tapi saya tidak dilaporkan. Saya tambah bingung. Terus tiba-tiba pengacaranya balik ke saya ngomong ini, maaf ya kok Ci, maaf ya. Dia bilang itu, dia lihat semua. Ini gak bener nih, dia bilang gitu. Jadi bukan saya yang dimarah-marahin Pak, tiba-tiba ini dan si kolektor yang biasa yang ngomongnya sering kali gak enak, ternyata dia petinju Pak, masuk ruangan. Langsung dia bilang ini, hei gimana ini? Dia bilang gitu, gimana ini urusannya nih? Dia bilang gitu. Terus, wah maaf itu salah si ini Pak, salah si Diki, salah si ini. Langsung suasananya berubah dan langsung saya sampai bingung ini mereka ribut sendiri, tapi ya Pak Aungnya kan memang orang kuat. Jadi dia marah-marahin semua orang, dia bilang maaf ya Koci, sekarang Koko sama Cici mau gimana? Dia bilang, ya kami mau lanjutkan Pak, kita mau beres, kita mau keluarkan aja. Saya bilang, kita mau keluarkan aja, kami sudah ada dana, kita mau keluarkan. Saya minta tolong karena ini udah urusannya ke pengadilan, ini harus dicabut perkara segala macam, situasi jadi panjang. Ya sudah, tidak apa-apa, kapan mau diambilnya? Akhir Februari, boleh. Saya cuma duduk sama istri, saya bilang Tuhan, beneran nih Tuhan. Saya bilang 3 hari gak bisa tidur, saya bilang ngebayangin situasi ini. Dan kemudian kita duduk sama-sama gini, ya udah nanti diprintkan. Tiba-tiba Pak Ungnya nanya masih setelah situasi tenang, kamu kerja apa? Saya bilang saya arsitek dan interior design. Tiba-tiba anaknya bilang Pak Hans, kebetulan kita lagi perlu. Dia bilang coba bawa ini enggak, bawa contoh-contoh hasil enggak? Saya bawa laptop loh waktu itu. Anehnya padahal mau urusan ini Pak, tapi kayak Tuhan tuntun saya untuk bawa laptop. Saya keluarin laptop, saya presentasi desain di meja tempat saya dieksekusi Pak. Kalau saya mulai bilang, tadi kita nyanyi firman Tuhan Mazmur 23 ya Pak. Itu ayat 5-nya Pak, itu keren sebetulnya. Tuhan bilang begini, dia menyediakan hidangan bagiku di hadapan para lawanku. Buat saya itu hidangan di hadapan lawan-lawan saya Pak. Dan gara-gara mereka, ini saya langsung persingkat ceritanya. Saya mengerjakan satu proyek mereka di rumahnya, lanjut kerjain apartemennya di Jakarta. Kemudian saya diminta mendesain hotel mereka di Tasik, karena mereka orang Tasik. Kemudian setelah itu saya mengerjakan satu proyek lain di Garut. Tapi akhirnya mengerjakan lagi satu tambahan proyek buat mereka. Dan waktu lagi meeting sama-sama, dia ajak, Andrew kita selesai, kita makan di rumah ya. Begitu masuk, saya ketemu seseorang Pak yang pakai kacamata, wajahnya baik. Ternyata direktur bank yang dulu, yang sekarang kerja bareng Pak Ung. Dan dia bilang ini, Andrew masih ingat gak orang ini? Oh, Pak Heri ya? Saya bilang, waktu itu kasih kita keringanan. Iya, masih ingat gak Pak? Dulu musuh Pak. Sekarang jadi kawan, Bapak bantu kita, dia bilang. Dan karena proyek itu saya mengerjakan hotel yang tadi di Tasik, di Garut. Kemudian gara-gara hotel itu saya mendapatkan satu pekerjaan desain hotel Horizon di Tasikmalaya. Gara-gara hotel Horizon Tasikmalaya saya mendesain satu hotel Horizon di Gorontalo yang sekarang menjadi Aston Gorontalo.
Dan pada saat sudah menjadi Aston Gorontalo, pemilik Hotel Claro datang ke Hotel Aston Gorontalo dan bertanya ini yang desain siapa. Dan saya diminta datang ketemu akhirnya untuk mendesain sekarang Hotel Claro di Kendari punyanya Finisi. Kalau saya boleh bilang begini Pak, kalau saya gagal mempercayai Tuhan. Pada saat saya lagi dalam keadaan dikepung Filistin dan berat lagi ngadepin utang dan segala macam. Saya gagal untuk dan memutuskan untuk berhenti mempercayai Tuhan. Betul. Saya nggak ada di sini Pak Hari. Iya. Jadi kadang-kadang buat saya gini, kegagalan kita yang paling penting yang jangan sampai terjadi adalah kita gagal untuk mempercayai bahwa Dia itu mengasihi kita, menuntun hidup kita, menyertai kita, dan akan memberikan jalan keluar buat kita. Buat saya, istri itu peran utama kedua untuk membuat para suami percaya kepada Tuhan. Orang tua itu adalah peran utama kedua selain Tuhan ya, untuk membuat anak-anak percaya terus kepada Tuhan dan seterusnya. Jadi sekali lagi Pak, kalau saya gagal mempercayai Tuhan waktu kejadian situasi yang dulu, dan saya menyerah dan melakukan banyak cara dengan macam-macam kan caranya waktu itu Pak, untuk saya keluar dari rencana Tuhan dan pakai cara saya sendiri. Saya nggak ada di sini untuk cerita bahwa Tuhan kita itu menuntun dan menyertai kita. Amin. Itu aja mungkin kesaksian Amin. saya Pak. Luar biasa. Thank you Pak Andrew. Ya, terima kasih Pak Andrew. Bapak Ibu diberkati dengan kesaksiannya, amin. Saya undang pemain musik singer boleh bantu saya. Bapak Ibu ingat tuntunan Tuhan yang pertama tadi keadaan. Siapa nyangka keadaan sulit Pak Andrew ya, rumah orang tua sampai mau disita bank. Tapi justru disitulah dia ketemu pengacara saudara. Tuhan sudah tuntun. Jangan nyerah dalam situasi keadaan apapun dalam hidupmu. Mari kita bangkit berdiri. Kita datang sama Tuhan. Hari ini datang dengan sebuah kesadaran bahwa Tuhan aku gak bisa jalan sendiri. Aku perlu tuntunanmu Tuhan. Roh Kudus ambil alih hidup kami. Tuhan begitu peduli sama kita dari hal-hal kecil sekalipun saudara. Dia memperhatikan kita. Tapi seringkali kita gak pernah bertanya kepada Tuhan. Kita bertanya dengan apa yang ada di luar, bukan apa yang ada di dalam. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Amin, amin Tuhan. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar kami tidak tersesat dalam kehidupan kami, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Peganglah tanganku Roh Kudus, pegang tangan kami setiap hari. Kami perlu Engkau. Ku tak dapat jalan sendiri, Rumah tangga kami perlu Yesus. tanpa Roh-Mu. Usaha bisnis pekerjaan kami perlu Roh Kudus. Bawalah diriku kepada Jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Kudus,
Kudus Tuhan. Kudus, kudus Tuhan. Amin, amin. Kudus namamu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan. Ajaib. Ajaib namamu. Amin Tuhan. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Kudus, kudus, kudus Tuhan. Kudus, kudus Tuhan. Kudus namamu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan. Ajaib namamu. Ajaib. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Bapak Ibu Saudaraku, hari ini saya mau berdoa buat Bapak Ibu Saudara. Seberapa banyak saudara di tempat ini kau sedang menghadapi sepertinya di depanmu jalan buntu, saudara. Kanan kirimu jurang dan kau gak bisa putar balik lagi. Kau bingung keputusan apa yang harus kau ambil. Dalam rumah tangga saudara, pekerjaan saudara, usaha bisnis saudara, kesehatan saudara. Dan seberapa jujur kau di tempat ini, seringkali kita gak bertanya sama Tuhan. Keputusan-keputusan yang kita ambil, tindakan-tindakan yang kita ambil, bukan berdasarkan apa yang di dalam kita, tapi apa yang di luar kita. Kita banyak mencari yang di luar, kita banyak bertanya dengan yang di luar. Tapi kita lupa bertanya dengan yang di dalam kita, yaitu Roh Kudus yang sudah diberikan buat hidup kita. Sebab itu ada begitu banyak keputusan-keputusan, tindakan-tindakan yang salah kita ambil dalam kehidupan kita. Karena kita tidak melibatkan Tuhan. Kita tidak berjalan sesuai dengan tuntunannya. Tapi hari ini kau mau berkata, Tuhan, aku mau melibatkan kau dalam semua lini kehidupanku. Aku mau melibatkan kau Tuhan. Aku mau berjalan dalam tuntunanmu. Aku tidak mau tersesat. Aku tidak mau salah melangkah, aku tidak mau salah berjalan. Aku mau seperti Daud bertanya kepada Tuhan. Walaupun aku sudah mengalami kemenangan, walaupun aku sudah berhasil, aku sudah diberkati, aku sudah sukses, aku mau tetap bertanya kepada Engkau. Aku mau tetap mengandalkan Engkau Tuhan. Aku gak pernah mau melupakan Engkau. Kalau saudara orangnya, mari taruh tanganmu di dadamu saudara. Saya mau berdoa buat saudara. Saya rindu kita berjalan melangkah sesuai dengan tuntunannya saudara. Haleluya. Tuhan, kau lihat tangan-tangan kami di dada Tuhan. Hamba berdoa, mampukan kami Roh Kudus. Mampukan kami, ampuni kami selama ini kami banyak tidak melibatkan Engkau. Kami mengandalkan pengalaman kami, kepintaran kami, pengetahuan kami, ego kami, kesombongan kami. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami. Mulai hari ini kami mau berjalan sesuai dengan tuntunan-Mu. Mulai hari ini kami mau berjalan sesuai dengan pimpinan-Mu Tuhan. Bukan dengan pengalaman kami. Bukan dengan suara terbanyak, orang keputusan terbanyak.
tapi dari suara Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biar kebenaran firman-Mu jadi benih dalam kehidupan kami, berbuah memimpin kehidupan kami. Dan mulai hari ini kami melangkah, kami berjalan sesuai dengan tuntunan-Mu. Bukan ego kami, bukan kesombongan kami, bukan kehebatan pengalaman kami, tapi dengan pimpinan Roh Allah, Roh yang lemah lembut, Roh yang ada dalam hidup kami, Roh yang mau menuntun hidup kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya serahkan ke Pak Andrew juga. Ini namanya Pak Andrew juga. Sama-sama Andrew. Berarti yang namanya Andrew sama-sama orang hebat. Amin, amin, amin. Baik, puji nama Tuhan. Saya yakin dan percaya kita diberkati melalui firman Tuhan. Amin. Saat ini saya berikan kesempatan Bapak Ibu Saudara sekalian untuk mempersiapkan persembahan. Sambil petugas-petugas yang telah dipersiapkan juga mempersiapkan diri. Haleluya. Baik, sebelum kita memberi, saya persilahkan yang bertugas berdoa persembahan. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini kami boleh datang beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan, apa yang kami dengar bisa kami lakukan dan tertanam di hati kami dan kami dapat berbuah ya Bapa. Kiranya Engkau selalu menuntun langkah hidup kami ya Bapa. Engkau memberkati Pastor Raya Tuhan yang sudah membagikan firman-Mu ya Tuhan. Berkati pelayanan dan keluarganya Tuhan. Biarlah Pastor Raya lebih diurapi lagi Tuhan. Saatnya kami akan memberikan persembahan Tuhan sebagai rasa syukur kami dan cinta kami kepadamu ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati persembahan ini dan dipakai untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Ini adalah doa syukur kami dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa, haleluya, amin. Mari kita memberi yang terbaik. Ku terima janji Allah. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, puji nama Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan pengumuman melalui multimedia. Saya persilakan. Shalom Jemaat yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabarnya hari ini? Senang sekali saya Michelle dapat menjumpai jemaat sekalian. Berikut akan saya sampaikan beberapa informasi kegiatan gereja dalam sepekan. Hari Selasa akan diadakan ibadah komisi pria yang bertempat di gereja pada pukul 7 malam. Doa tim pelayan ibadah raya akan dilaksanakan hari Rabu pada pukul 7 malam yang bertempat di gereja. Kami mengajak seluruh jemaat yang tidak memiliki kesibukan lain untuk datang dan bergabung bersama kami di doa puasa setiap hari Kamis pukul 3 sore bertempat di gereja. Kemudian malamnya akan dilanjutkan dengan latihan musik ibadah raya oleh tim PW pukul 7 malam. Mari bergabung bersama kami di ibadah perak yang diadakan setiap hari Jumat.
Bagi jemaat yang belum bergabung dan rindu untuk bergabung, silakan menghubungi fasilitator Perak masing-masing wilayah terdekat. Halo generasi muda, jangan lewatkan ibadah Youth GAP yang diadakan setiap hari Sabtu pukul 7 malam di gereja. Terkhusus anak muda yang sudah bekerja, kami mengajak rekan-rekan untuk datang dan bergabung bersama kami di ibadah Komisi Pro M yang diadakan hari Sabtu pukul 7 malam. Untuk informasi tempat akan diinfokan melalui grup. Kami selalu menantikan kehadiran jemaat Tuhan di ibadah raya minggu depan pada pukul 10 pagi dan 5 sore di gereja. Kemudian ibadah Teens for Christ dan juga Kids for Christ diadakan pukul 10 pagi di lantai 2. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan taburan persembahan dan perpuluhan via transfer, silakan ditransfer ke rekening BCA atas nama Gubdi Makassar. Untuk bukti transfer dapat dikirim atau dilaporkan ke Bapak Teddy. Gereja juga menyediakan kotak persembahan untuk misi, diakonia, dan pembangunan. Bagi jemaat yang ingin menabur, kotak tersedia di belakang. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir ibadah di GUP. Kami rindu melihat kehadirannya kembali di minggu depan. Terkhusus kaum lansia, setelah ibadah mohon tetap tinggal di gereja, karena kita akan mengadakan pemeriksaan kesehatan gratis bersama Dr. Fani. Mohon perhatiannya kepada seluruh jemaat untuk sama-sama menjaga kebersihan, baik di dalam maupun di luar gereja, dan penggunaan toilet. Sampah sesudah makan dan minum, silahkan buang pada tempatnya, dan toilet sesudah buang air kecil, silahkan disiram sampai bersih. Demikianlah informasi mengenai kegiatan gereja dalam sepekan. Terima kasih atas perhatiannya, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Puji nama Tuhan, saya mengundang apabila ada jemaat yang baru pertama kali hadir untuk bisa berdiri, akan disapa oleh pengurus-pengurus gereja. Pak Indru mungkin bisa berdiri beserta keluarga untuk disapa oleh para jemaat Tuhan. Haleluya, coba lihat. Coba lihat kiri kananmu, apakah ada sahabat baru? Kami di sini untuk menyambutmu, ucapkan selamat datang di Kingdom Community. Haleluya. Puji nama Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Sondang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa untuk bangsa dan negara dan bersyafaat bagi bangsa ini. Haleluya. Allah kuasa melakukan. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku maha kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku maha kuasa, Allah kuasa, Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku maha kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku maha kuasa. Mari kita satu di dalam doa.
Mari kita bersyafaat untuk bangsa ini. Bapa yang baik, terima kasih Bu, tolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan, kami boleh beribadah kepadamu Tuhan. Kami boleh dibekali melalui firman-Mu Tuhan. Kami akan percaya, kami bertumbuh oleh kebenaran firman-Mu. Dan Tuhan yang menuntun setiap jalan kehidupan kami, di dalam setiap bagian kehidupan kami Tuhan. Tuhan yang baik, kami di pagi hari ini rindu berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, tahun ini Tuhan akan memasuki tahun politik di mana akan ada pemilu di tahun 2024 nanti. Tuhan yang memberkati bangsa ini, biarlah Tuhan memberkati setiap para pemimpin partai politik sehingga mereka boleh menentukan atau memilih calon presiden yang tepat, yang benar, yang berdasarkan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati sisa pemerintahan Bapak Jokowi dan Ma'ruf Amin untuk memimpin bangsa ini Tuhan. Biarlah tetap menjaga stabilitas politik maupun ekonomi di bangsa ini. Dan tetap menjaga toleransi antar umat beragama yang ada di bangsa ini. Sehingga kami umat Kristiani boleh beribadah kepadamu dengan bebas, dengan tidak kurang suatu apapun. Tuhan berkati setiap pemangku kepentingan yang ada mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah bahkan sampai di RT RW. Berkati kota Makassar di mana kami boleh berada di tempat ini. Kami akan percaya Tuhan memberkati setiap kecamatan yang ada di tempat ini. Setiap pengambil keputusan mulai dari Bapak Dhani Pomanto sampai jajarannya. Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Kami akan percaya umat Kristiani yang berada di kota Makassar dijagai dan dilindungi dan Tuhan. Berkati setiap gereja-gereja yang sementara beribadah ataupun sudah selesai beribadah di hari Minggu ini Tuhan. Bangkai sampai sore nanti. Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus. Karena kami akan percaya ketika umat-Mu beribadah kepadamu, kota Makassar diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami rindu berdoa juga untuk gereja di tempat ini, GUP Makassar Tuhan. Berkati mulai dari Bapak Gembala, setiap staf yang ada, setiap pelayan-pelayanan di setiap komisi. Tuhan berkati setiap bagian pelayanan-pelayanan yang ada. Biar Tuhan yang memberikan hikmat dan kebijaksanaan dan urapan yang berasal daripada Tuhan. Sehingga boleh menjalankan setiap pelayanan di dalam gereja ini dengan baik. Terima kasih Tuhan. Di akhir doa ini Tuhan kami berdoa untuk jemaat yang berhari ulang tahun di bulan yang berjalan. Tuhan yang memberkati di umur yang baru. Tuhan yang memberikan takut akan Tuhan di umur yang baru. Dan kami akan percaya cita-cita dan harapannya dipenuhi oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, mari angkat kedua belah tangan kita. Terimalah firman Tuhan yang kau dengar hari ini. Renungkanlah dan lakukanlah dengan setia. Janji Tuhan digenapi atas hidupmu. Tuhan mengangkat kau naik bukan turun. Tuhan tetapkan kau jadi kepala bukan ekor. Apapun yang kau perbuat Tuhan buat berhasil. Keluar masukmu diberkati Tuhan. Hidupmu memberi arti buat banyak orang. Nama Tuhan dimuliakan melalui hidupmu. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Makasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Silakan bersalam-salaman, Tuhan Yesus memberkati.